Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah SWT pertemukan kita secara virtual dalam kajian liko online yang sudah kita sepakati bersama, dan alhamdulillah kita semua bisa hadir bersama. Semoga kehadiran kita semua dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan juga menambah ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan di yaumil hisab akan menambah timbangan amal kebajikan kita semua. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita masih melanjutkan Ma'rifatul Rasul yang kemarin kita sampaikan sifat-sifat karakteristik kenabian, dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kewajiban kita manusia kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 10 kewajiban yang pada pagi hari ini akan kita bahas. 5 kewajiban kita dulu, dan besok yang ke-6 sampai ke-10 kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW yang pertama adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar seseorang dari suatu umat tentang ajaranku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ia berada di dalam neraka. Ini sangat tegas hadisnya, ketika kita sampai wafat, sampai meninggalkan dunia ini, tidak beriman kepada ajaran Muhammad, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat kita adalah neraka. Juga bisa kita lihat di dalam surah yang keempat, ayat 136, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabi alladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Watul iman rahimakumullah, sehingga keimanan kita, kepercayaan kita kepada Rasulullah SAW adalah
kepercayaan yang mutlak, keimanan yang mutlak. Ketika kita tidak mengimani Rasulullah dan tidak mengimani ajarannya, maka berarti kita telah sesat sejauh-jauhnya dan neraka adalah tempat yang layak buat orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, membenarkan apa yang dikabarkannya. Ketika Rasulullah SAW, Muhammad utusan Allah, maka apa yang dikatakan, apa yang diucapkan adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang keluar dari ucapan beliau adalah wahyu semata. Pada zaman kaum Arab Jahiliyah, mereka enggan meskipun hanya mengucapkan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mereka enggan mengucapkannya. Karena mereka itu sangat paham terhadap bahasanya. Mereka sangat paham terhadap kaidah bahasa Arab dan sangat tahu konsekuensi kalimat tersebut. Sehingga mereka harus membenarkan seluruh apa yang diberitahukan oleh Rasulullah. Karena yang dinyatakan oleh Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyu yuha, dan sungguhnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu semata. Mereka juga harus membenarkan dalam perbuatan yang nyata. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 285, Allah SWT berfirman, Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunlah kami ya Allah, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi sikap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tak lain dan tak bukan kita senantiasa dalam kaidah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sehingga ketika sahabat-sahabat Nabi dulu di zaman kedatangan Rasulullah ke Nabian Rasulullah Muhammad SAW, dan setiap datang wahyu maka mereka sami'na wa ata'na. Ketika datang larangan khamr, maka seluruh khamar-khamar mereka yang ada di rumah, di warung-warung semua dimusnahkan. Ketika datang perintah untuk memberikan kewajiban kepada muslimah untuk menutup auratnya, maka mereka gunakan seluruh kain-kainnya untuk memakai jilbab ya. Bahkan yang tidak punya kain, tirai-tirainya dipakai untuk menutup auratnya. Itulah keimanan yang tidak ditawar-tawar lagi, tidak dilogikakan, tapi adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami mendapat pembelajaran, kami mentaatinya. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai karena Allah. Yang ketiga, kewajiban manusia kepada Rasulullah SAW adalah mencintai Rasulullah.
Seorang yang cinta maka dia akan mengucapkan ya, dan akan mengingat-ingat yang dicintainya, senantiasa mengulang-ulang ya, dan juga mendoakan. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka kita bersolawat atas Rasul, kita mendoakan ya, dan bersolawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika namanya disebut, maka kita pun mendoakan. Jika kata Muhammad, maka Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim wajib mencintai Nabi Muhammad SAW lebih cintanya kepada segala sesuatu. Allah melukiskan di dalam Al-Quran tentang pengertian cinta. Di dalam surah 9 ayat 23 sampai 24. Rasulullah juga bersabda, tidak beriman seorang dengan sempurna di antara kalian kecuali aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri, orang tua dan seluruh umat manusia. Di dalam Quran surah At-Taubah surat 9 ayat 23, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a innistahabbu kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi, ketika bapak-bapak kita, saudara-saudara kita yang menyukai kekafiran daripada keimanan, artinya yang masih kafir, ya, yang belum beriman, maka hukumnya dilarang kita menjadikan mereka itu pelindung kita. Mereka itu wali kita yang mengayomi kita, tapi ya, Allah SWT dan juga orang-orang yang beriman ya sebagai wali-wali kita, pelindung-pelindung kita. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian di dalam ayat 24 ya, masih di surat yang sama lanjutannya surah At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Qul in kana, katakanlah, abaukum, jika bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu, wa abaukum, anak-anakmu, wa abnaukum, dan saudara-saudaramu, wa ikhwanukum, wa azwajukum, dan istri-istrimu, wa ashiratukum, dan kaum keluargamu, wa amwalukum iktaraftumuha, dan juga kekayaan harta, kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun, dan juga perniagaan, wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Dan juga tempat tinggal yang kamu sukai, semuanya itu adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka tunggulah sampai pada kematian. Tunggulah sampai Allah memutuskan. Allah memanggil kita. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi semuanya ya,
bapak-bapak kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga, sahabat, ya, kekuasaan, harta perniagaan, semuanya ya, itu adalah kecintaan kita yang semuanya itu adalah ya, harta-harta itu tidak kita cintai melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Cinta pertama kita adalah Allah dan Rasul-Nya. Kalau harta-harta itu melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggu Allah sampai mendatangkan hutan. Nah, ini terjadi ketika misalnya kita sedang berniaga, kita sedang bersama dengan keluarga kita, dengan istri kita, kemudian datang panggilan Allah, datang hayalas sholah, hayalal falah. Kita masih tetap tidak mendengarkan panggilan Allah, kita tidak bergegas untuk menyaut seruan Allah, maka kita masuk dalam kategori ayat ini. Kita masuk dalam kecintaan kita kepada kerabat yang melebihi cinta kita pada Allah SWT. Ikhwatul iman rahimakumullah. Berikutnya yang keempat, taat dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, ya, di dalam surah 4 ayat 13 Allah SWT berfirman, tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Kemudian di dalam ayat 80-nya, "May yuta'il rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho." Barang siapa menaati Rasulullah Muhammad SAW, maka sungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatannya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi intinya yang keempat inilah kita taat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Yang berarti kita mengikuti Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti bukti taat kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah. Dan yang kelima pada pagi hari ini adalah menjauhi apa yang dilarangnya. Setelah mengikuti apa yang diperintahnya, maka menjauhi apa yang dilarangnya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tidaklah kita hentikan. Karena itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah dan Rasulnya. Di dalam surat 59 ayat 7, ya, ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasulihi walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang di dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya. Dan inilah poinnya, apa yang diperintah Rasul, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Semuanya. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan kita pada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan yang diperintahnya dan menjauhi yang dilarangnya, maka Allah SWT akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan Allah ganjar dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang kita kekal di dalamnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan pagi ini.
Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita. Dan mari sama-sama kita mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.